Assalamualaikum teman-teman, saya Ahmad Andreas Setiawan dan di sini saya akan membahas tentang sel tumbuhan. Sebelum lanjut pada sel tumbuhan, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel disebut uniseluler. Dan organisme yang terdiri banyak sel disebut multiseluler. Sel terbagi menjadi dua tipe, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot tidak memiliki membran internal dan organel, sedangkan sel eukariot memiliki nukleus dan organel yang diselubungi membran internal. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan materi, yaitu sel tumbuhan. Jadi, sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Setelah mengetahui apa itu sel dan apa itu sel tumbuhan, selanjutnya mari kita lanjut struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Pertama yang akan kita bahas adalah dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku yang terdiri dari selulosa, glikoprotein, lignin, pektin, dan hemiselulosa. Bagian ini terletak di luar membran sel dan terdiri dari protein, polisakarida, dan selulosa. Fungsi utama dinding sel adalah untuk melindungi dan memberikan dukungan struktural pada sel, juga berperan dalam melindungi sel terhadap tekanan mekanis, dan untuk memberikan bentuk dan struktural pada sel. Tak hanya itu saja, dinding sel juga menyaring molekul yang masuk dan keluar dari sel, dan sebagai tempat untuk menyimpan karbohidrat. Lanjut pada membran sel. Membran sel adalah membran semipermeabel yang ada di dalam dinding sel, yang terdiri dari lapisan tipis protein dan lemak. Membran sel berperan penting dalam mengatur keluar masuknya zat-zat tertentu di dalam sel. Membran semipermeabel ini berperan untuk menyaring zat tertentu untuk masuk, tetapi tidak zat yang lain, terutama menyaring pelarut, namun tidak untuk zat terlarut tertentu. Misalnya, membran sel mencegah racun masuk ke dalam, sementara nutrisi dan mineral penting dapat masuk ke tubuh tumbuhan. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma adalah larutan cair dan kental yang terdiri dari air, garam, dan protein. Dalam sel eukariotik, sitoplasma mencakup semua materi seperti nukleus, retikulum, endoplasma, dan mitokondria. Sedangkan bagian sitoplasma yang tidak terdapat organel disebut sitosol. Meskipun sitoplasma mungkin tampak tidak memiliki bentuk atau struktur, sebenarnya sangat terorganisir. Jaringan protein yang disebut sitoskeleton membantu sitoplasma yang mengontrol bentuk sel, mempertahankan organisasi intraseluler, dan terlibat dalam pergerakan sel. Masuk pada inti sel. Nukleus atau inti sel adalah organel terbesar yang ada di dalam sel, yang berperan sebagai struktur membran yang hanya ada dalam sel eukariotik. Fungsi vital dari nukleus adalah untuk menyimpan DNA atau informasi penting yang diperlukan untuk pembelahan sel, metabolisme, dan pertumbuhan. Plastida. Plastida merupakan organel yang memiliki DNA sendiri. Mereka diperlukan untuk menyimpan pati, untuk melakukan proses fotosintesis. Selain itu, juga digunakan dalam sintesis banyak molekul yang membentuk blok bangunan sel. Ada beberapa jenis plastida dan fungsinya, yaitu yang pertama, leukoplas. Ditemukan di jaringan tanaman non-fotosintetik untuk penyimpanan protein, lipid, dan pati. Kloroplas, organel yang memanjang yang ditutupi oleh membran fosfolipid
Setiap kloroplas mengandung pigmen berwarna hijau yang disebut klorofil yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Klorofil menyerap energi cahaya dari matahari dan menggunakannya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Kromoplas. Kromoplas bertanggung jawab untuk sintesis pigmen dan sebagai penyimpanan dalam organisme eukariotik fotosintesis. Kromoplas memiliki pigmen berwarna merah, jingga, dan kuning yang memberikan warna pada semua buah dan bunga yang matang. Vakuola. Istilah vakuola berarti ruang kosong yang dimana membantu dalam penyimpanan dan pembuangan berbagai zat. Mereka dapat menyimpan makanan atau nutrisi lain yang dibutuhkan oleh sel untuk bertahan hidup, dan juga menyimpan produk limbah agar mencegah seluruh sel dari kontaminasi. Fungsi vital vakuola selain penyimpanan adalah untuk mempertahankan tekanan terhadap dinding sel. Vakuola pada sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Ini menempati sekitar 30% dari volume sel dalam sel tanaman dewasa. Vakuola terdiri dari getah sel yang terdiri dari campuran garam, enzim, dan zat lainnya. Ctenoplast adalah membran yang mengelilingi vakuola. Badan Golgi. Aparatus Golgi memiliki beberapa nama seperti kompleks Golgi atau badan Golgi. Nama tersebut diberikan atas nama ilmuwan yang menemukan organel tersebut, yaitu Camillo Golgi. Badan Golgi adalah organel dalam membran yang ada di sitosol sel. Fungsi utamanya adalah pengemasan dan sekresi protein. Ini menerima protein dari retikulum endoplasma dan dikemas ke dalam vesikel yang juga ada di dalam membran, yang kemudian diangkut ke berbagai tujuan seperti lisosom, membran plasma, atau sekresi. Badan Golgi juga mengambil bagian dalam pengangkutan lipid dan pembentukan lisosom. Ribosom. Ribosom adalah organel terkecil dalam membran yang terdiri dari RNA dan protein dan ditemukan di sel prokariotik dan eukariotik. Ribosom adalah sebuah mesin molekuler kompleks yang ditemukan di dalam sel untuk menghasilkan protein dan dari asam amino selama proses yang disebut sintesis atau translasi protein. Proses sintesis protein adalah fungsi utama yang dilakukan oleh semua sel hidup. Inilah yang membuat setiap sel hidup membutuhkan ribosom untuk memproduksi protein. Mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran ganda yang ditemukan di sitoplasma semua sel eukariotik. Mereka menyediakan energi dengan memecah molekul karbohidrat dan gula. Oleh karena itu, mereka juga disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Mitokondria memainkan peran utama dalam memecah nutrisi dan menghasilkan molekul kaya energi untuk sel. Banyak reaksi biokimia yang terlibat dalam respirasi seluler terjadi di dalam mitokondria. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan kantung di sitosol sel eukariotik yang memproduksi, memproses, mengangkut, dan menyimpan senyawa kimia untuk digunakan di dalam dan di luar sel. Ini menjadi sistem yang luas dan kompleks dari distribusi yang kurang lebih kontinu dari rongga-rongga berbelit-belit membran yang mengambil bagian sitosol yang cukup besar. Lisosom. Lisosom disebut kantong bunuh diri karena mengandung enzim pencernaan dalam membran tertutup. Mereka bekerja seperti pencernaan untuk memecah atau mencerna protein, asam, karbohidrat, organel mati, dan bahan yang tidak diinginkan lainnya. Lisosom terlibat dengan berbagai proses sel. Mereka memecah molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil.